kita bermain media sosial, baik belanja online, scroll media sosial, bahkan menyebarkan berita-berita yang kita belum tahu kebenarannya. Tanpa disadari, hal ini bisa menyebabkan bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu belajar etika digital dalam Islam. Kenapa kita perlu belajar hal ini? Agar kita dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya mari kita telaah dan baca bersama Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan ataupun kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ini memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita akan memberikan kabar kepada seseorang ataupun men-share suatu informasi, hendaklah kita tabayun terlebih dahulu agar berita yang kita sampaikan, berita yang kita share sesuai dengan keadaannya. Jadi benar-benar apa yang terjadi. Baik anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Coba kita lihat bersama tentang apakah poster berikut ini kira-kira tentang apa. Coba kita lihat bersama terlebih dahulu. Jadi yang paling besar itu ada seseorang yang sedang heboh ya dengan berita menarik. Ingin teman-temannya tahu, wah berita menarik, biar teman-teman tahu juga lah. Maka anak ini men-share berita heboh ini tanpa melihat faktanya. Nah, makanya di sini apa yang terjadi di gambar depannya? Ada yang keresahan, reputasi rusak, perpecahan, merugikan ekonomi, terancam hukuman. Nah, di sini merupakan akibat-akibat dari ketika seseorang hanya men-share tanpa bertabayun terlebih dahulu. Maka dalam kesempatan ini saya perjelas kembali dampaknya ketika kita tidak beretika dalam menggunakan digital. Oke, yang pertama adalah terjadi fitnah. Mengapa terjadi fitnah? Karena ketika kita menyampaikan suatu hal tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu adalah fitnah, menyampaikan tidak sesuai kebenarannya. Maka hal ini bisa berdampak lagi kepada konflik dan perpecahan. Ketika kita mempunyai sahabat, misalkan karena kita salah men-share sesuatu, sehingga terjadilah perpecahan karena berita yang disampaikan tidak sesuai. Selanjutnya adalah merugikan orang lain dan diri sendiri. Kenapa? Karena tadi kita menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan kebenarannya, maka orang lain terdolimi atas perbuatan kita. Bagi diri sendiri adalah ketika kita telah melakukan hal itu, maka orang lain akan menjauhi kita karena kita terlalu oversharing seperti itu tanpa melihat keadaannya. Jadi sangat merugikan orang lain dan diri sendiri. Maka di slide selanjutnya mari kita perhatikan anak-anak, ada etika-etikanya ketika bermedia sosial. Yang pertama adalah tabayun dan cek kebenarannya. Jadi ketika tadi kita mendapatkan berita, maka hendaknya kita bertabayun terlebih dahulu, mengecek terlebih dahulu kebenarannya, apakah berita ini benar. Maka ketika benar bisa kita share, tapi ketika beritanya tidak sesuai, tidak kita share. Jadi kita tabayun dulu. Yang kedua adalah memastikan berita dari sumber terpercaya. Jadi ketika kita tadi sudah tabayun, kita cek kembali apakah benar ini informasinya seperti itu. Jadi agar berita yang kita sampaikan itu terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah bijak dalam menggunakan waktu. Mengapa? Karena ketika kita terlalu banyak bermain untuk
media sosial saja tanpa melihat waktu, maka apa yang terjadi? Bisa saja kita membuang waktu yang bermanfaat. Jadi hendaklah kita menggunakan waktunya dengan benar. Maka refleksinya adalah yang pertama, saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu berita-berita yang memang betul kebenarannya, kemudian kita sharing. Yang kedua, bijak memanfaatkan media. Jadi tidak semua berita yang kita dapatkan itu harus di-sharing ke semua orang. Karena apa? Bisa jadi hal itu tidak penting bagi mereka. Maka sebagaimana kita mampu memanfaatkan media itu. Kemudian yang ketiga adalah bijak menggunakan waktu. Kita harus ingat waktu ketika menggunakan media sosial. Jadi tidak terlarut-larut menggunakannya sampai malam, sampai kita tidak bisa tidur dan yang lain sebagainya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.